Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Nur Hamid, mahasiswa PPG Daljab angkatan kedua LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, akan menyampaikan video pembelajaran dalam rangka uji kinerja dengan materi Rahmat Islam bagi di Nusantara. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam sesuai dengan yang kemarin Pak Guru sampaikan. Pada pertemuan siang hari ini kita akan belajar bersama tentang Rahmat Islam di Nusantara atau sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Bagaimana kondisinya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yakni dengan 5M1D ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan, menghindari mobilitas, dan yang 1D jangan lupa tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kondisi yang seperti ini cepat berlalu. COVID-19 bisa pergi jauh dari bumi Indonesia dan dunia secara umumnya. Anak-anakku sekalian, Pak Guru mau nanya, ini suara Pak Guru dan layarnya bisa terlihat enggak? Bisa Pak. Ada yang terkendala jaringan? Tidak. Pembelajaran kali ini yaitu tentang sejarah Islam di Indonesia. Ini akan mengingatkan kita bahwa kita ini kan hanya sebagai penerus. Sebagai penerus, setidaknya kita harus tahu asal usul Islam masuk di Indonesia. Ya. Sebelum Pak Guru lanjutkan, Pak Guru absen, tapi sebelum absen silahkan Mbak Tripuji sebagai ketua kelas untuk memimpin doa awal pelajaran. Silahkan Mbak Puji. Berdoa selesai. Ya, baik, Pak Guru absen. Mbak Arvin Ningsih ada? Hadir Pak. Mbak Eva? Hadir Pak. Mbak Iha Jihan? Hadir Pak. Mbak Uis? Hadir Pak. Mbak Diva Puspita? Hadir Pak. Mbak Putri?
Mbak Putri Widyastuti. Oh. Terus Mbak Puspita. Mas Rifki Ramadan. Hadir Pak. Ya, tadi Ya, katanya tadi katanya ya. Mbak Rofikop, Mbak Tripuji. Hadir Pak. Ada beberapa teman yang tidak bisa ikut pembelajaran hari ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat sehingga di pembelajaran berikutnya bisa bergabung walaupun hanya via Zoom ya. Jadi, tidak ada yang sakit dan tidak ada yang ini biasanya karena kuota ya. Nah, jadi biasanya kalau ini seperti ini kendalanya adalah jaringan. Kuotanya ada tapi kadang jaringannya lemah, tapi yang nggak apa-apa. Baik, untuk selanjutnya nanti pembelajaran akan Pak Guru lihatkan slide-nya. Pembelajaran kali ini yaitu Rahmat Islam bagi Nusantara, sejarah masuknya Islam di Indonesia. Slide-nya kelihatan, Mbak? Kelihatan. Kelihatan Pak. Oke. Masih semangat ya? Masih Pak. Masih. Langsung saja. Yang pertama tentang tujuan pembelajaran, bahwa setelah kita belajar tentang Rahmat Islam bagi Nusantara, kamu sekalian setelah melihat tayangan PowerPoint ini bisa menjelaskan sejarah masuknya Islam di Indonesia, kemudian bisa menjelaskan jalur masuknya Islam, kemudian menggali informasi, menjelaskan perkembangan Islam di berbagai pulau ya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku maupun yang lain. Kemudian dapat menjelaskan strategi dakwahnya. Yang kelima, pendekatan dakwah yang dilakukan oleh saudagar-saudagar Arab ketika pertama kali masuk wilayah Indonesia. Ya, jadi sepeninggalan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya pada tahun 632 Masehi silam, kepemimpinan agama Islam itu tidak berhenti begitu saja. Kepemimpinan Islam diteruskan oleh para khalifah dan disebarkan ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Kenapa begitu cepat masuk ke Indonesia? Karena pada zaman dahulu Indonesia dikenal sebagai daerah akan hasil rempah-rempahnya, sehingga banyak sekali para pedagang dan saudagar dari seluruh dunia datang ke kepulauan Indonesia untuk berdagang. Hal tersebut juga menarik pedagang asal Arab, Gujarat, dan Persia. Jadi tiga negara ini yang sambil berdagang juga berdakwah untuk mengenalkan ajaran Islam kepada penduduk Indonesia. Ya, ini bukti atau kabar contoh gambar bahwa Islam masuk ke
Nusantara atau ke Indonesia. Kira-kira ada yang kenal dengan gambar yang Pak Guru tampilkan? Gambarnya siapa? Halo? Gambar Wali Songo, Pak. Ya, Wali Songo. Wali Songo yang menyebarkan Islam di mana? Ada yang Nusantara. tahu? Ada yang tahu tempatnya di mana? Pulau Jawa, Pak. Oh ya, Mas Tegar, bagus, di Pulau Jawa. Ya, dan ini juga secara peninggalan bukti bahwa Islam sudah masuk ke Indonesia. Ini satu gambar masjid kuno di Ternate sana, Sulawesi ya, Pak, Ternate. Kemudian ini juga nisan izin lah ya, makam Sultan Malik Al-Saleh, ini bukti bahwa dia memeluk Islam. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya. Ya, kalau tidak ada, Pak Guru lanjutkan. Yang berikutnya tentang proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Ada beberapa pendapat tentang masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, Islam masuk ke Indonesia abad ke-7. Ini didukung oleh Dr. Hamka, Zainal Arifin Abbas, Dr. Andes Junaid Fariduri. Ini yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Dan pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia abad ke-11. Pendapat ini didasarkan adanya makam Fatimah binti Maimun di Gresik sana di tahun 1082 Masehi. Ada juga yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia abad ke-13. Ada pula yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia didasarkan pada berita dari Mahwan yang pernah disinggah di Gresik tahun 1416. Itu Mahwan sudah banyak melihat banyaknya masyarakat yang memeluk agama Islam. Tahun 1416 ini ya masuk di abad ke-15. Nah, ini jadi ada beberapa pendapat tentang proses masuknya Islam di Indonesia. Kemudian yang berikutnya, ini asal-usul Islam di Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa Islam datang dari Arab. Jadi Islam masuk ke Indonesia dibawa langsung oleh para pedagang-pedagang dari Arab langsung ke Indonesia. Yang kedua, Islam datang dari Gujarat atau India. Ini para pedagang Gujarat yang beragama Islam datang ke Indonesia untuk berdagang. Nah, selain berdagang, mereka juga menyebarkan agama Islam. Kemudian bukti lain bahwa Islam datang dari Gujarat antara lain adalah unsur-unsur Islam di Indonesia menunjukkan persamaan Islam di Gujarat. Gujarat ini sebuah kota di India. Yang kedua, bentuk batu nisan tadi yang Pak Guru tampilkan ya,
itu mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dengan batu nisan yang ada di India di Gujarat. Ya, batu nisan. Kalau bahasa kitanya apa sih ya? Kijing apa ya, Mbak? Mas? Kijing. Ya. Nggih, Pak. Iya Pak. Nah, kemudian yang ketiga, Islam datang dari Persia. Bukti pendukungnya pendapat ini adalah berkembangnya tasawuf di Indonesia. Yang semula tasawuf berkembang di Persia. Apa itu tasawuf? Nanti Pak Guru jelaskan. Sampai di sini jelas anak-anakku sekalian? Jelas Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, tidak ada. Masih semangat ya? Semangat, Pak. Masih. Oke, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Guru lanjutkan. Kemudian yang berikutnya, strategi dakwah Islam di Indonesia. Jadi ada beberapa strategi Islam di Indonesia. Yang pertama melalui perdagangan. Dan jadi orang-orang Arab, Persia, Gujarat datang ke Indonesia itu tujuan utamanya berdagang. Tetapi sambil berdagang mereka juga menyebarkan agama Islam. Kemudian yang kedua, perkawinan, pernikahan ya. Yang kedua melalui pernikahan. Kemudian yang ketiga yaitu dengan tasawuf. Kemudian yang keempat, pendidikan pondok pesantren. Cara ini dinilai lebih karena pesantren merupakan kawah candra di muka. Tahu kawah candra di muka? Mboten, Pak. Kurang ngerti ya. Kawah candra di muka itu ya apa ya, tempat penggemblengan, digembleng ya. Jadi orang-orang yang masuk ke pondok itu digembleng ya, diasah hati, pikiran ya, kemudian fisiknya juga, raganya untuk disiapkan menjadi orang yang berilmu ya, berakhlak. Pesantren merupakan salah satu saluran islamisasi ya. Kemudian yang kelima, strategi dakwahnya melalui kesenian. Ada yang suka kesenian? Nyanyi? Ada yang suka? Ada Pak. Ada. Seni wayang yang disebarkan oleh Sunan Kalijaga. Ini adalah salah satu figur wali yang sangat menyukai seni. Jadi kita pun suka seni, nggak masalah. Bahkan ia menggunakan seni sebagai sarana dakwah. Ia memasukkan unsur Islam ke dalam pertunjukan wayang yang dimainkannya. Dari strategi yang tadi Pak Guru sampaikan, ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan, boleh? Ada yang mau bertanya?
Kak Ika mau bertanya? Malu ya Mbak? Nggak usah malu, nggak apa-apa. Tidak, Pak. Oh tidak. Baik, kalau tidak ada, jelas ya yang Pak Guru sampaikan? Jelas. Jelas, Pak. Alhamdulillah. Jelas, Pak. Baik, kalau tidak ada, Pak Guru lanjutkan, yaitu sejarah agama Islam di beberapa daerah. Di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara. Ya. Yang pertama di Pulau Sumatera. Islam masuk di Pulau Sumatera ini kurang lebih pada tahun atau pada abad ke-11. Di sana cara berdakwahnya yaitu dengan menikahi wanita pribumi yang telah diislamkan terlebih dahulu cara dakwahnya. Kemudian menyiarkan Islam dengan cara yang bijaksana, baik dengan lisan maupun sikap dan perbuatan. Dan bukti bahwa Islam sudah masuk di Pulau Sumatera yaitu pada tahun 1261 berdiri kerajaan Islam pertama, yaitu Kerajaan Samudra Pasai dengan raja bernama Marasilu yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh. Jadi kerajaan Islam pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai di Pulau Sumatera, letaknya di Aceh sana, di ujung Pulau Sumatera, utara Pulau Sumatera, Aceh. Ini yang selain Kerajaan Samudra Pasai, ada juga Kerajaan Aceh. Setelah Kerajaan Samudra Pasai runtuh, nanti tugas yang Pak Guru berikan di diskusi kelompok salah satunya ini untuk mengetahui tentang Kerajaan Samudra Pasai. Kemudian yang kedua itu di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu perkembangan Islam di tanah Jawa dilakukan oleh para ulama dan mubalik yang kemudian terkenal dengan sebutan Wali Songo. Dan yang berikutnya di Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi. Jadi pada abad ke-15 pedagang muslim dari Sumatera sudah mendatangi Pulau Sulawesi. Yang kedua, pada tahun 1562 di Kerajaan Gorontalo telah terdapat kelompok-kelompok masyarakat muslim dalam jumlah yang cukup besar. Dan pada tanggal 22 September 1605 Raja Gowa yang bernama Kareang Tonigalo masuk Islam dan kemudian bergelar Sultan Alauddin. Sultan Alauddin ini diabadikan sebagai salah satu nama perguruan tinggi Islam di Pulau Sulawesi. Dan pada tahun 1611 Masehi, Kerajaan Bone berhasil ditaklukkan dan diislamkan. Dan di Pulau Kalimantan, ini sebelum Islam masuk ke Kalimantan, di Kalimantan Selatan terdapat kerajaan-kerajaan Hindu yang berpusat di
kota Dipa, Daha dan Kahuripan. Pada tahun 1550 atau abad ke-16 itu, Raja Banjar, Pangeran Samudra beserta segenap rakyatnya masuk Islam. Jadi memang karena Kepulauan Indonesia dulu yang berkuasa adalah raja atau kerajaan, sehingga dalam penyebarannya pun tidak lepas dari peran seorang raja. Dalam proses penyebaran Islam di Kutai dan sekitarnya diperkirakan terjadi pada tahun 1557 atau abad ke-16. Ini di Pulau Kalimantan. Kemudian yang kelima, Kepulauan Maluku, Papua dan sekitarnya. Ini di abad ke-15 ya, agama Islam telah masuk dan berkembang di Maluku. Ajaran tersebut dibawa oleh para pedagang Muslim dari Pasai, Malaka dan Jawa. Malaka itu sekarang Malaysia lah. Buktinya adalah dengan raja-raja di Maluku yang masuk Islam, antara lain Raja Ternate, kemudian yang bergelar Sultan Mahrum, Raja Tidore yang bergelar Sultan Jamaluddin, kemudian Raja Jailolo, tiga kerajaan Islam di Kepulauan Maluku, berganti menjadi Sultan Hasanuddin. Kemudian Raja Bacan bergelar Sultan Zainal Abidin. Selain masuk dan berkembang di Maluku, Islam juga masuk ke wilayah Irian. Ini buktinya adalah Islam sudah ada di Kepulauan Misau, Jalawali, Pulau Waldio dan Pulau Gebi. Ini bukti bahwa Islam sudah berkembang di Kepulauan Maluku, Papua dan sekitarnya. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada ya. Ya, kalau tidak ada, untuk memperdalam dan mempertajam pengetahuan kita tentang perkembangan Islam di Indonesia, silahkan kalian berdiskusi sesuai kelompoknya yang sudah ada dibagi melalui chat WA group sesuai dengan grupnya masing-masing. Kelompok 1 untuk kerajaan Banten, kemudian Samudra Pasai, kelompok 3 kerajaan Cirebon, yang keempat kerajaan Demak, yang kelima kerajaan Mataram Islam. Pak Guru kasih waktu 10-15 menit untuk chat WA di grup kelompok diskusi masing-masing. Silahkan mulai dari sekarang anak-anakku sekalian kerjakan. Sudah selesai, Mas, Mbak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Silahkan kelompok yang sudah siap mempresentasikan. Kelompoknya Mbak Tripuji, boleh? Baik, Pak. Mulai ya, Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Kerajaan Demak. Kerajaan Demak, sumber sejarah dilansir dari Ensiklopedia Britannica. Kemudian nama raja yang pernah memimpin di Kerajaan Demak yakni Raden Patah pada tahun 1500 sampai 1518. Yang kedua ada Pati Unus dari tahun 1518 sampai 1521 dan Sultan Trenggono dari tahun 1521 sampai 1546. Kemudian keadaan masyarakat dan kehidupan sosial budaya Kerajaan Demak yakni kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Demak telah berjalan teratur. Pemerintahan diatur dengan hukum Islam. Akan tetapi, norma-norma atau tradisi lama tidak ditinggalkan begitu saja. Hasil kebudayaan Kerajaan Demak merupakan kebudayaan yang berkaitan dengan Islam. Hasil kebudayaannya yang cukup terkenal dan sampai sekarang masih tetap berdiri adalah Masjid Agung Demak. Kemudian, kondisi sosial politik Kerajaan Demak. Kerajaan Demak berdiri kira-kira tahun 1478. Keadaan ekonomi sosial kerajaan. Perekonomian Demak berkembang ke arah perdagangan maritim dari agraria dan agraria. Ambisi Kerajaan Demak menjadi negara maritim diwujudkan dengan upayanya merebut Malaka dari tangan Portugis. Namun, upaya ini ternyata tidak berhasil. Perdagangan antara Demak dengan pelabuhan-pelabuhan lain di Nusantara cukup ramai. Demak berfungsi sebagai pelabuhan transito atau penghubung daerah penghasil rempah-rempah dan memiliki sumber penghasilan pertanian yang cukup besar. Bab kemunduran Kerajaan Demak. Keruntuhan Kerajaan Demak salah satunya disebabkan oleh pemberontakan Adipati Hadiwijaya, penguasa Pajang pada tahun 1556. Kerajaan Demak runtuh karena adanya perang saudara yang saling menginginkan memperebutkan tahta kerajaan. Perebutan ini terjadi setelah meninggalnya Sultan Trenggono. Yang berhak mewarisi tahta kerajaan sebenarnya adalah Pangeran Sidoleken, tetapi ia terbunuh di tangan Sunan Prawoto. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tripuji dan kelompoknya yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Mudah-mudahan dengan diskusi kelompok yang sudah kalian kerjakan akan menambah pengetahuan tentang berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara atau di Indonesia. Kemudian yang berikutnya ini tentang terakhir ya, dari sekian materi yang sudah Pak Guru sampaikan. Silahkan nanti setelah pembelajaran kamu mengerjakan penilaian ya, ini dilakukan sebagai tugas terstruktur, dikerjakan di rumah. Kalian kita daring, bisa saya share ke WA grup kelas, bukan WA grup kelompok ya, dengan link sebagai berikut. Sudah terlihat di linknya ya. Demikian pembelajaran pada siang hari ini, dari awal sampai akhir sudah Pak Guru sampaikan. Kira-kira siapa ini yang mau menyampaikan komentar dari pembelajaran yang sudah kita lakukan pada siang hari ini? Boleh, monggo. Tidak ada, Pak. Ya. Tidak ada, Pak. Jelas ya? Jelas. Alhamdulillah. Jelas, Pak. Jadi Pak Guru ulangi bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh
para pedagang dari India, dari Arab, dan bicara kemudian strategi dakwahnya. Ada yang melalui perdagangan, pernikahan, tasawuf, pendidikan, dan kesenian. Kemudian Islam bisa berkembang cepat di Indonesia karena Islam mudah dalam proses penyampaiannya kepada masyarakat non-muslim pada saat itu. Itu beberapa kesimpulan yang Pak bisa sampaikan. Ada pertanyaan? Tidak. Insya Allah tidak, Pak. Kalau tidak ada, mari kita tutup pembelajaran siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah menyisihkan waktu untuk menyaksikan video pembelajaran yang sudah kami buat. Semoga bermanfaat dan kami mohon saran dan kritiknya agar video pembelajaran ini bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.